Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fiddin rahimakumullah. Termasuk i'jazul Quran itu penggunaan kata adraka dan yudrika. Itu termasuk benar-benar menunjukkan bahasa Al-Quran itu sangat tinggi, mengagumkan dan tidak bisa dikalahkan. Penggunaan kedua lafal tersebut menunjukkan juga bahwa Allah itu ahkamul hakimin, menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar-benar pas, termasuk penggunaan kata-kata dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini kami akan menghaturkan penjelasan kedua lafal tersebut beserta ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kedua kata tersebut. Penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Mursalat ayat 14 hingga 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yaumaidil mukadzibin. Artinya, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Penjelasan ayat, apakah engkau tahu apa hari keputusan itu? Juga tentang hiruk pikuknya. Ayat ini bermaksud untuk ancaman terhadap besarnya hiruk pikuk hari kiamat. Kemudian Allah mengancam orang yang mendustakan hari ini seraya berfirman, yang artinya kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yakni alangkah celakanya mereka, alangkah besar siksaan mereka, dan alangkah buruknya tempat kembali mereka. Allah memberitahu mereka dan bersumpah pada mereka, tapi mereka tidak membenarkannya. Karena itulah mereka berhak mendapatkan siksaan berat. Adanya lafal wa ma adraka itu langsung ada jawabannya, yaitu kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Surat Al-Mudaththir 27 hingga 30. Wa ma adraka mas saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Artinya, tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Penjelasan ayat, sebagai akibat dari kedurhakaan yang dilakukan oleh Al-Walid dan siapapun, maka ia disiksa dan puncaknya dijelaskan pada ayat-ayat ini. Kelak, aku akan menyiksanya dengan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Dan tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan atau menyisakan. Semua anggota tubuhnya akan diliputi siksa dan tidak membiarkan mati, sehingga terbebas dari azab. Sakor itu adalah yang menghanguskan kulit manusia. Di atas neraka Sakor ada 19 malaikat penjaga yang siap siaga mengawasi penghuninya.
adanya lafal wama adraka itu langsung ada jawabannya, yaitu sakor itu. Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka sakor adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Surat Al-Mutaffifin ayat 8 hingga 9. Wama adraka masijjin kitabum markum. Artinya, tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang tertulis. Penjelasan ayat, kemudian Allah mengancam mereka mutaffifin dan berkata, menjauhlah kalian wahai orang-orang yang curang dari kelalaian dari kebangkitan dan pembalasan jika mampu. Karena sesungguhnya amalan buruk kalian telah dibukukan. Dan bagi mereka orang-orang munafik, tempat kembalinya adalah di neraka yang sempit, gelap, dan paling dasar. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud tempat yang sempit dan gelap ini? Ia adalah sijin, yang azab di dalamnya sangat keras dan pedih, tertulis di dalamnya nama-nama orang yang buruk. Adanya lafal wama adraka itu langsung ada jawabannya, yaitu ialah kitab yang tertulis. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi ayat-ayat yang di dalamnya terdapat lafal adraka, yang mana jawabannya itu langsung ada lafal berikutnya atau ayat berikutnya. Padahal lafal yudrika itu tidak seperti ayat yang terdapat lafal adraka, meskipun artinya adalah sama. Untuk selanjutnya kami aturkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat lafal yudrika beserta penjelasannya, yaitu seperti berikut ini. Surat Al-Ahzab 63. Yas'alunaka an-nasu anis saati kul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alas sa'ata takunu qariba. Artinya, manusia bertanya kepadamu tentang hari kebangkitan. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari kebangkitan itu sudah dekat waktunya. Penjelasan ayat, orang-orang musyrik bertanya kepadamu, wahai Rasul, sebagai bentuk pengingkaran dan pendustaan. Dan orang-orang Yahudi juga bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan datangnya. Katakan kepada mereka, pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Allah. Aku tidak mengetahui sedikit pun tentangnya. Dan tahukah kamu bahwa kiamat itu bisa jadi sudah dekat? Adanya lafal wama yudrika itu tidak ada jawabannya. Karena itu permasalahan yang ghaib, hanya pemberitahuan, yaitu boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya, bukan jawaban. Surat Asy-Syura 17. Allahu ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan
wa ma yudrika la'ala sa'ata qarib. Artinya, Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Penjelasan ayat, Allah lah yang menurunkan kitab-kitab dengan membawa kebenaran yang tiada keraguan sedikitpun padanya. Dan Allah menurunkan keadilan untuk dijadikan patokan hukum di antara manusia dengan objektif. Dan bisa jadi hari kiamat yang mereka dustakan itu sudah dekat. Dan telah dimaklumi bahwa setiap yang akan datang itu dekat. Adanya lafal wa ma yudrika itu tidak ada jawabannya, karena itu permasalahan yang gaib, hanya pemberitahuan, yaitu boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya, bukan jawaban. Surat Abasa 3-4. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakaru fatanfa'uz dzikra. Artinya, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Penjelasan ayat, bukankah engkau sudah diajarkan, wahai Nabi, barangkali seorang yang buta itu terbebas dari dosa setelah engkau mendengar petunjuk darimu. Kemudian, imannya bertambah dan dia semakin rajin beramal kebaikan. Atau barangkali dia bisa mengambil hikmah dari perkataanmu, sehingga perkataanmu itu bermanfaat baginya. Adanya lafal wa ma yudrika itu tidak ada jawabannya, karena itu permasalahan yang gaib, hanya pemberitahuan, yaitu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya, bukan jawaban langsung. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi ayat-ayat yang di dalamnya terdapat lafal yudrika, yang mana jawabannya tidak disertakan secara langsung, tidak seperti lafal adroka. Lafal adroka itu jawabannya disertakan langsung atau berupa ayat berikutnya. Untuk selanjutnya akan kami aturkan ayat yang menjelaskan sebab-sebab hamba Allah itu masuk neraka Sakor. Penjelasannya seperti berikut ini. Penyebab masuk neraka Sakor. Ma salakakum fi Sakor? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Surat Al-Mudathir 42-47. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan.
penjelasan tentang lafal adraka dan yudrika meskipun memiliki arti yang sama tetapi pengertiannya berbeda. Semoga kita semuanya selalu ditunjukkan atau dibimbing kepada jalannya Allah yang benar-benar lurus. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.